Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dilindungi dari segala mara bahaya dan wabah penyakit yang sedang melanda dunia ini. Dan untuk saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan diterima segala amal baiknya. Amin. Kesempatan kali ini seperti biasa, gue mau ngeluarin unek-unek lagi. Kali ini gue mau membahas tentang bansos. Beberapa pekan yang lalu Pak Jokowi sempat marah karena dana bansos yang sudah ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah baru sekian persen yang tersalurkan ke masyarakat. Gue rasa wajar jika Pak Jokowi marah, karena masyarakat pada saat ini sangat amat membutuhkan kehadiran pemerintah, sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah. Dari pemerintah pusat sudah mentransfer ke Pemda, tapi Pemdanya tidak bergerak. Sampai Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menarik kembali dananya dan meminta bantuan TNI dan Polri untuk menyalurkannya ke masyarakat secara langsung. Ini kan menyedihkan. Buat gua, di zaman sekarang, di era pandemi ini, antara pemerintah pusat dan daerah harusnya saling bersinergi. Kacau banget sih. Gua bilang sih kacau banget. Gua tidak melulu, tidak semua Pemda lelet sebenarnya, cuma sebagian besar sih banyak yang lelet dalam arti ya datanya berbicara demikian gitu. Kalaupun serapan anggaran untuk bansos itu sudah berapa, mungkin di atas 70% sudah disalurkan, mungkin Pak Jokowi pun gak marah-marah. Dan data yang bilang bahwa Pemda ini kerjanya lelet, entah alasannya apa, dana ini ditahan. Ada yang disalurkan, ada, cuma hanya sebagian kecil. Ada juga yang disalurkan tapi ada embel-embelnya. Disalurkan itu uang dari pemerintah pusat untuk bansos, disalurkan ke masyarakat, ada embel-embelnya tuh. Ada yang 2024 istrinya mau nyalon, ada nama istrinya dan sebagainya. Ayolah, masa masih sih kita gak punya nurani, kita masih menari, kita masih mencari kesempatan di situasi seperti ini. Mana jiwa kemanusiaannya? Diperparah ternyata setelah disidak oleh Menteri Sosial Bu Risma, hampir di seluruh daerah bantuan bansos itu tidak diterima secara utuh, ada disunat. Hampir rata-rata yang dipotong itu 50.000. Contohnya seperti yang di Depok itu 50.000, RW itu alasannya 50.000 itu dipotong karena untuk biaya operasional ambulan, karena ambulannya operasionalnya sangat padat. Sekarang lu kalihin aja, satu RW itu berapa RT, satu RT berapa kakak, lu kalihin 50.000, dapat berapa itu sebulan? Gua rasa kalau hitung-hitungan seperti itu untuk bensin ambulan 2 bulan 3 bulan, mungkin lo ambil 50.000 satu bulan juga itu cukup, atau mungkin bisa lebih. Dan ini yang gue alami ya. Biasanya di masyarakat itu ada uang pemakaman untuk pemakaman di daerah setempat, dan biaya-biaya lain lah yang telah disepakati. Dan itu biasanya RT itu kan sudah punya kas, karena kita setiap bulan biasanya ditarik tuh sama RT untuk iuran ini. Kenapa harus dipotong lagi untuk biaya ambulan ini? Kalaupun misalnya itu padat, katanya sudah ada persetujuan antara RT sama RW gitu.
Tapi dengan nilai 50.000, gua rasa sih itu kebesaran dan cukup besar loh. Seperti yang tadi gua analogikan sebelumnya, 50.000 dikali berapa kakak satu RT, satu RW ada berapa RT? Lu bayangin. Belum lagi yang di Tangerang, ada katanya dipotong 50.000 untuk biaya pendamping. Gua nggak ngerti nih pendamping nih apa nih, apa ini orang kelurahan atau apa, gua juga nggak paham. 50.000 per kakak coy, tajir melintir lah itu. Abis pandemi udah kipas-kipas lah dia itu. Ayolah, jangan menari-menari di atas kesedihan orang, jangan mengambil kesempatan di dalam keadaan pandemi kayak gini. Kita semua lagi susah, tapi ya jangan sampai kita tertawa di atas penderitaan orang lain gitu. Tunjukkan kalau kita masih punya sisi kemanusiaan. Kita orang Timur, orang Indonesia yang selayaknya tidak seperti itu. Gue sih berharap ada formula dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah ini. Entah misalnya seperti, gue nggak tahu ya ini bisa dilaksanakan atau enggak. Misalnya seperti program prakerja. Jadi setiap kakak itu mendaftar, nanti setelah si kakak mendaftar itu dibantu sama pihak setempat, RT atau RW. Zaman sekarang kan sudah punya Android semua sih kalau gua rasa gitu ya. Kalaupun misalnya orang tuanya nggak punya Android, anaknya pasti punya Android karena sekolah sekarang kan online. Jadi mustahil kayaknya sih kalau nggak punya Android, walaupun mungkin ada beberapa gitu. Didata aja kayak prakerja, dia daftar kayak prakerja, nanti langsung aja tuh ditransfer uangnya kayak prakerja, misalnya sebulan 600.000 untuk 4 bulan atau untuk berapa bulan. Jadi tidak melalui tangan Pemda lagi, langsung dari pemerintah pusat, sama sistemnya seperti prakerja gitu. Cuma kan kalau prakerja kan pakai tes dulu, ini karena memang sudah lulus sudah lulus verifikasi di tingkat RW bahwasanya ini berhak menerima bantuan bansos, ya udah. Jadi mereka dibuatkan misalnya akun Gmailnya, masuknya ke mana, langsung ke Kemensos, dari Kemensos langsung mentransfer tiap bulan, misalnya 600.000 itu setiap bulan. Ini lebih, kalaupun ini bisa ya, gue nggak tahu ini bisa atau enggak. Cuma kalaupun ini bisa sih lebih mempermudah, terutama itu lebih mempermudah memotong waktu alur untuk menyampaikan bantuan itu sendiri. Terus transparansi pasti lebih jelas dan nggak ada sunat-sunatan lagi sih yang jelas. Jadi mudah-mudahan pemerintah pusat bisa menemukan formula lah untuk menyelesaikan masalah ini. Dan untuk Pemda tolong bersinergi sama pemerintah pusat karena rakyat membutuhkan kehadiran kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.